Namun di video kali ini berbeda dari video-video sebelumnya, dimana video ini lebih membahas ke video mengenai jurusan yang saya ambil di Trisakti. Karena banyak banget yang tanya nih teman-teman, bahkan keluarga saya sendiri tanya, kamu ambil jurusan apa sih? Nah, saya jawab ya, saya ngambil jurusan geologi. Kamu kuliah di mana sih gitu kan? Teman-teman yang tanya, bahkan aku jawab aku ngambil jurusan geologi di Trisakti kan. Terus mereka pada nanya nih, geologi itu apa sih? Nah, prospek kerjanya itu kedepannya gimana gitu kan? Terus kali ini saya akan membahas lebih dalam geologi itu apa, prospek kerjanya apa, di kuliah itu kita belajar apa aja. Nah, sebelum kita masuk ke video pembahasan, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Saya Prigita Tandala dengan NIM 07200022000029 dari jurusan geologi atau prodi geologi, Fakultas FTKE di Universitas Trisakti. Karena banyak teman-teman yang pada nanya ke aku kan, kenapa pilih kuliah geologi gitu. Nah itu menurut pendapat aku sendiri, apa yang aku alami, kenapa aku memilih geologi, karena tentunya karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Contohnya nih, yang pertama itu aku itu orangnya suka banget dengan belajar alam, eksplorasi alam gitu, yang suka jalan-jalan. Yang kedua tuh dimana geologi itu sendiri tuh mereka suka yang jalan-jalan gitu, tur gitu kan. Terus yang ketiga tentu saja karena prospek kerja dimana prospek kerja geologi itu lebih luas dan lebih terjangkau. Dan saat ini geologi di Indonesia itu sendiri masih terbilang belum banyak diketahui, sehingga padahal banyak lapangan-lapangan atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan geologis itu sendiri. Nah, yang menjadi faktornya juga saya milih geologi karena banyak saran-saran baik dari kakak angkatan, baik dari teman-teman yang saya kenal, bahwa geologi itu lebih luas, yang mereka tentunya kerja di PT-PT yang terbesar gitu. Dan banyak juga nih yang nanya, kenapa pilih kuliah di geologi di Trisakti, kenapa nggak di Unhas, kenapa nggak di ini kan. Padahal saya sendiri lulus di Unhas jurusan geologi, tapi saya lebih memilih di Trisakti karena yang pertama, menurut aku kuliah di Trisakti ngambil jurusan geologi tentunya karena fasilitas yang sangat baik, dimana fasilitas di Universitas Trisakti itu sendiri aku katakan baik karena yang pertama itu lab. Menurut aku labnya itu benar-benar selengkap itu dari universitas-universitas lain, dan itu banyak alat-alat, bahkan sampel-sampel yang kita butuhin untuk kuliah itu sendiri, untuk praktikum itu langsung dikirimnya dari luar gitu, barang-barang dari luar gitu. Itu bukan buatan Indonesia gitu kan. Terus yang kedua, alasan kedua yaitu Universitas Trisakti ini terletak di ibu kota dengan strategis gitu, dimana dekat dengan pusat perusahaan energi nasional dan swasta. Terus yang ketiga juga yaitu banyak yang bekerja sama baik dengan lembaga swasta, internasional, pemerintah nasional, perguruan tinggi Indonesia maupun luar negeri. Yang keempat juga prodi teknik geologi Usakti merupakan satu-satunya prodi teknik geologi swasta terbaik dengan akreditas A, di mana bisa membantu juga
membantu juga sebagai syarat untuk melamar kerja. Terus yang kelima juga yang menjadi alasan saya untuk di Trisakti, ngambil di Trisakti karena sudah terakreditasi internasional YB, YIBBA gitu kan. Baik, yang keenam juga yaitu memiliki alumni yang tersebar di industri baik di nasional, internasional, dan yang ketujuh itu memiliki nilai SINTA tertinggi. Terus kita masuk dalam geologi, itu apa sih? Banyak banget nih yang tanya ke aku gitu kan, kenapa kamu pilih geologi itu apa sih? Nah, pribadi aku sendiri, menurut aku geologi itu ya dokter bumi menurut aku ya. Tapi banyak juga yang bilang emang geologi itu dokter bumi. Kenapa kita bilang dokter bumi? Karena di geologi itu kita banyak banget belajar mengenai bumi. Bahkan seluruh bumi nih, bumi kita itu belajar tentang isinya. Baik dari bumi itu sendiri, apa yang dibentuk bumi itu, apa isi bumi. Bahkan nih, menurut aku geologi itu adalah kehidupan. Kenapa aku bilang kehidupan? Karena dimana semua yang kita pelajari itu baik dalam kehidupan kita itu semuanya geologis. Nah, dimana geologi, di dalam geologi itu banyak banget yang kita pelajari, baik itu dari mineral, kristal, terus unsur-unsur. Bahkan menurut aku geologi itu adalah ikatan-ikatan ilmu dari ilmu-ilmu lain, dimana ada gabungan fisika, kimia, dan itu benar-benar sains banget gitu. Terus banyak juga nih yang tanya, apa sih yang dipelajari di geologis gitu. Menurut aku yang dipelajari itu banyak banget, dan itu benar-benar seberguna itu menurut aku. Kenapa aku bilang gitu? Karena emang bagi aku sendiri yang kuliah dan udah semester 2, dan menurut aku geologis itu penting karena benar-benar banyak pembelajaran yang kita ambil dari sana mengenai baik itu kehidupan, sumber daya alam, bahkan pengelolaannya gimana gitu. Nah, intinya di geologis itu kita belajar apa aja sih? Nih, karena banyak banget yang tanya di geologi itu kita belajar apa. Nah, tentu saja di geologi itu banyak banget pelajaran yang menurut aku sangat menarik dan benar-benar membuka kita dan mengajar kita bahwa oh, ternyata selama ini aku berpikir bahwa geologis itu sempit itu, tapi tidak. Nah, menurut aku geologi itu menarik. Nah, dimana yang kita pelajari di geologis itu tentu saja mempelajari bumi. Kenapa kita mempelajari bumi? Nah, karena di bumi itu sendiri yang kita pelajari yaitu batuan, yang terkandung dalam batuan, bentuk atau struktur dan hubungan antara batuan serta proses kejadiannya seperti apa. Nah, itu benar-benar sangat menarik. Kenapa aku katakan menarik? Karena ya gimana ya, kita yang nggak tahu cuman kita taunya ini batu, tapi kita nggak tahu ini batunya dasarnya dari mana, kenapa bisa menjadi batu, bahkan gimana prosesnya gitu kan. Terus terus banyak yang tanya geologi, lulusan geologi itu jadi apa sih? Ya tentu saja jadi seorang geologis. Banyak banget nih yang mau jadi geologis, dimana bisa jadi geologi teknik, bisa kalau ada keuangannya masih cukup bisa lanjut master untuk paleontologi apa segala macam, bisa menjadi geologi teknik, bisa menjadi kerja di industri-industri gitu. Dan itu menurut aku sangat terjangkau dan banyak yang dibutuhin gitu, karena dimana-mana semua perusahaan atau industri-industri yang mengelola sumber daya
sumber daya alam itu sendiri memerlukan seorang geologis. Nah, banyak juga yang tanya seberapa luas sih cakupan kerja seorang geologis itu sendiri. Nah, seorang geologis itu sendiri banyak banget luas cakupan kerjanya, dimana bisa menjadi seorang teknik geologi, bisa menjadi industri pertambangan, bisa menjadi konsultan teknik geologi, dan bisa menjadi lembaga atau pusat penelitian gitu, instansi pemerintahan, dan bisa kerja di universitas, bisa jadi dosen gitu loh maksudnya. Dan menurut aku sih geologi emang banyak dibutuhin gitu. Calon geologi muda milenial yang mengedukasi program SPGD PBB. Nah, dimana menurut aku yaitu seorang calon geologis milenial, kita harus mengetahui yang pertama itu gimana sumber daya alam ini dikelola, seberapa luas sumber daya alam negara kita yang kita miliki, terus gimana sih cara kerja sehingga menghasilkan energi yang kita gunakan di kehidupan kita. Yang keempat itu sendiri yaitu dimana geologi milenial itu harus mampu berpikir kreatif, cerdas, dan inovatif gitu, sehingga dapat mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia, dan itu dapat mengelola dan membantu pemerintah sendiri untuk mengembangkan karya-karya dan ide-ide setiap anak-anak milenial untuk dapat meneruskan generasi-generasi yang akan diperoleh untuk mendapatkan jangka pasar dalam perekonomian suatu negara gitu. Terus ini juga dalam geologi itu geologi milenial itu mampu belajar dengan inovatif atau merangkup setiap karya yang ada, dapat mengembangkan bakat yang ada dalam diri. Sebagai generasi geologis milenial, kita tahu bahwa Indonesia itu sendiri memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, di mana sumber daya alam Indonesia ini kita lihat bahwa saat ini Indonesia sendiri belum mampu atau belum terlalu cukup untuk mengelola sumber daya alam sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan juga nih, kenapa Indonesia bisa memiliki sumber daya alam yang banyak? Nah, Indonesia atau negara kita sendiri memiliki sumber daya alam yang banyak karena tentu saja terletak pada daerah yang strategis atau pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga itu mampu memberikan sumber pada tumbuhan-tumbuhan yang ada atau kandungan-kandungan yang ada pada tumbuhan sehingga dapat tumbuh dengan baik. Tapi, nah di situ kita dapat lihat bahwa sumber daya alam di Indonesia cukup banyak, tetapi belum terlalu mampu untuk Indonesia kelola itu sendiri. Nah, dari situ faktornya karena kita tahu bahwa saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum cukup memahami gimana cara mengelola sumber daya alam itu sendiri. Bahwa Indonesia saat ini memiliki sumber daya yang cukup banyak gitu, tapi belum mampu dikelola. Nah, kita tahu apa aja sih sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber daya alam hutan, di mana Indonesia cukup banyak menyumbangkan oksigen karena banyaknya hutan-hutan yang ada di Indonesia. Terus yang kedua yaitu sumber daya laut, sumber daya alam laut, di mana Indonesia cukup dikenal sebagai negara kemaritiman.
Terus yang ketiga yaitu sumber daya alam batubara. Di mana sumber daya alam batubara kita tahu bahwa negara kita sendiri atau Indonesia sendiri memiliki peringkat kelima penyumbang batubara terbesar. Terus yaitu yang keempat yaitu sumber daya alam minyak bumi, di mana minyak bumi ini juga banyak digunakan atau dibutuhkan gitu dalam kehidupan sehingga Indonesia juga cukup memiliki sumber daya minyak bumi. Terus yaitu ada juga sumber daya alam gas. Nah, di mana Indonesia ini memiliki sumber daya alam gas yang cukup banyak cadangan dan merupakan energi yang banyak juga dikelola dan dibutuhkan saat ini. Dimana aku juga berharap bahwa alumni bahkan masih kakak tingkat atau milenial yang bahkan menarik dan pengen masuk geologi memiliki kehidupan sehat di mana mampu berinovasi dalam menyumbangkan ide-ide yang dapat memajukan negara atau memajukan sumber energi yang ada di negara kita sendiri. Dan saya juga berharap apa yang kakak-kakak senior atau kating-kating alumni yang alumni geologis atau milenial calon geologis, aku berharap masih mampu untuk memajukan apa yang seharusnya dikembangkan sehingga dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, harapan aku pribadi sebagai calon geologis kedepannya seluruh geologis mampu memajukan perekonomian yang ada sehingga pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat tersusun dan terstruktur dengan baik dan dapat sehingga Indonesia sendiri dapat bersaing dan menjadi salah satu negara termaju yang ada di dunia. Hanya itu penyampaian atau penjelasan aku mengenai geologis jurusan aku sendiri di Universitas Trisakti. Aku harap jika ada teman-teman yang menarik atau pengen masuk geologis ya itu sih cukup baik menurut aku, dimana ya geologi sendiri kita udah bahas sebelumnya sejauh-jauh gimana mengenai geologis itu apa pekerjaannya segala macam gitu. Nah, kali ini hanya itu yang aku sampaikan. Jika ada kalimat, kosakata atau penyampaian intonasi bicara aku yang kurang baik, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya karena aku masih pemula dalam menjadi seorang geologis, tapi aku harap kedepannya bisa menjadi lebih baik. Nah, jika ada yang mau ditanyakan atau ada segala macam teman-teman yang pengen tanya ya boleh tanya sih. Oke, sampai jumpa.